dalam melaksanakan rapat Badan Legislasi pada hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, hingga menit ini kita sudah dihadiri oleh anggota sebanyak 30 orang dan sudah mewakili 6 fraksi. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa rapat ini sudah memenuhi quorum dan saya menyatakan rapat ini kita bisa mulai. Dan rapat ini terbuka untuk umum. Pimpinan anggota Balik hadir yang berbahagia, seperti biasanya di awal kita memasuki masa sidang, kita tentu melaksanakan rapat internal dalam rangka untuk menetapkan rancangan jadwal dan acara-acara rapat di Badan Legislasi. Dan rapat internal ini sudah tentu didahului oleh rapat pimpinan. Tadi kami pimpinan sudah melaksanakan rapat pimpinan jam 11 dan sudah ada draft yang sudah disusun oleh sekretariat yang mungkin sudah ada di hadapan Bapak-Bapak sekalian agenda kita selama masa sidang pertama tahun 2024-2025. Bapak Ibu sekalian, masa sidang pertama tahun ini dimulai dari tanggal 21 Januari hari ini dan berakhir tanggal 20 Maret. Jadi agak panjang, ya, 2 bulan. Tapi banyak liburnya. Ya, tapi nggak biasanya kan DPR apalagi balik nggak kenal libur. Tadi malam aja kita rapat sampai jam berapa Pak Jenderal? Jam setengah 12. Ah. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan agenda kita pada hari ini, ya, susunan agenda acara rapat. Yang pertama ada pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian nanti saya persilakan ada tanggapan dari anggota terhadap rancangan jadwal rapat di Balek. Kemudian nanti kita langsung tetapkan menjadi kesepakatan jadwal rapat dan kemudian kita juga nanti akan lanjutkan karena agenda kita ini padat sekali ya sebetulnya di dalam masa sidang ini. Tercatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rancangan undang-undang yang harus kita bahas. Itu pun kalau misalnya eh, belum ada, kalau ada misalnya dari kita semua yang mengusulkan, ya, yang mengusulkan juga ada rancangan undang yang mungkin perlu untuk kita bahas juga di masa sidang ini. Oleh karena itu nanti kita lanjutkan, kita ambil atau kita manfaatkan waktu rapat internal ini sekaligus juga untuk membahas soal rancangan undang-undang statistik yang beberapa kali sudah kita laksanakan FGD-nya dan kemudian teman-teman tenaga ahli juga sudah menyusun draftnya. Jadi nanti kita akan dengarkan presentasi ya, dari tenaga ahli pada kita semua. Apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian agenda itu? Setuju ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mungkin bisa ditayangkan ya jadwalnya. Jadi sebenarnya rapat kita kalau jadwal ini nggak perlu lama-lama karena ini jadwal dan di waktu-waktu tertentu kita bisa rapat internal lagi juga bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau jadwal ini berisi tentang penyusunan rancangan, ada 6 rancangan undang-undang. Yang pertama adalah rancangan undang-undang minerba, kemudian rancangan undang-undang statistik, kemudian yang ketiga adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia, kemudian berikutnya ada rancangan undang-undang perkoperasian, selanjutnya adalah rancangan undang-undang pertekstilan dan RUU Komunitas Strategis.
Nah, di antara pembahasan-pembahasan rancangan undang-undang ini, kita juga menyisipkan ada rapat dengar pendapat, ya, yang tentu mendukung terhadap semua agenda yang sudah kita susun. Misalnya besok kita sudah sepakat di pimpinan, walaupun tadi malam kita sudah ketok, eh, rancangan undang-undang Minerba itu menjadi usul inisiatif balik yang kita sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas menjadi inisiatif DPR. Tapi dalam rangka untuk eh, memperkuat atau mempertegas adanya meaningful participation, jadi kita sudah mulai besok, ya besok kita akan undang beberapa ormas, ya. Bahkan sebenarnya kita sudah rancang ada 2 kali besok itu. Pagi jam 10, kemudian ada jam 1. Nah, tamu yang jam 1 sekarang sedang dikonfirmasi dari beberapa ormas lain dan juga stakeholder yang berkaitan dengan eh, isi dari atau bentuk affirmative action yang kita bahas tadi malam, ya, koperasi, kemudian UKM, perguruan tinggi, gitu. Ini sekarang sedang dikomunikasikan oleh sekretariat untuk bisa dihadirkan besok baik jam 10 maupun jam 1 siang. Kemudian yang lain-lain tentu berkaitan dengan prosedur, proses pembahasan undang-undang, ya, mulai dari rapat pleno, kemudian kita bentuk panja, dilanjutkan dengan rapat panja, terus kemudian panja sudah selesai, diplenokan kembali, sampai pada pengambilan keputusan terhadap 6 rancangan undang-undang yang tadi. Nah, kita juga sedang menunggu eh, itu tanggal 17, 18, 19 sampai 26 Februari kita jadwalkan ada kunjungan kerja, tapi sedang menunggu negosiasi, ya, atau ya permohonan lah dari pimpinan DPR kepada pemerintah supaya kunjungan kerja ini boleh dibuka lagi karena sampai sekarang masih di hold, ya, masih di hold, nggak boleh kunjungan kerja baik luar negeri maupun dalam negeri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian jadwalnya. Silakan kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memberikan tanggapan, masukan, atau pendapat yang lain berkaitan dengan soal jadwal ini. Ketua. Silakan Pak. Pertama, tentu ini nanti kita jadi catatan, ya, soal draft baik naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya. Nanti mungkin secara bertahap atau memang sekaligus kalau memang sudah siap, eh, Bapak Ibu di tenaga ahli nanti koordinasi dengan sekretariat untuk bisa di-share ke seluruh anggota. Tapi sebelum ke sana, kira-kira ini kan masih ada yang eh, pembahasan RUU itu masuk kosong, harmonisasi tidak ada, gitu. Kira-kira ada nggak rancangan undang-undang yang lain yang kemudian kita merasa perlu gitu, selain yang 6 ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam jadwal ini sudah tergambar sebetulnya setiap kita akan membahas atau sedang membahas rancangan undang-undang, pasti akan eh, dimunculkan ada agenda sebagai implementasi meaningful participation tadi. Setiap pembahasan pasti ada RDPU-nya. Nah, kemudian soal narasumber, saya kira silahkan aja, bebas saja, ya, baik eh, melalui Poksi atau memang ada usulan masing-masing kita, silakan aja, ya. Nanti sampaikan ke sekretariat, nanti kemudian pasti sekretariat akan membahasnya dengan pimpinan. Menurut saya tidak ada masalah itu, yang penting kita bisa tahu persis kelompok-kelompok atau stakeholder yang memang betul-betul representatif untuk bisa menyampaikan pandangan dan masukannya terkait undang-undang yang sedang kita bahas. Silakan yang lain. Iya, saya kira silakan aja bagi Bapak Ibu yang punya akses. Tadi saya udah ngusulkan satu misalnya di luar karena ada 2, ya, NU dan Muhammadiyah. Saya usulkan ada Al-Jamatul Wasliyah. Tapi Bapak-Bapak Ibu misalnya siapa yang tadi yang KWI atau kemudian itu, makanya kita buat besok 2,
pagi jam 10 sama jam 13 ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya akses eh, ke PGI siapa gitu nanti coba di inikan aja. Termasuk yang ke perguruan tinggi. Tadi Pak Jenderal juga mengusulkan misalnya kelompok masyarakat sekitar penambang gitu misalnya ya. Nah, silakan aja kalau misalnya ada di dapil kita yang bisa mewakili itu silakan nanti besok dikomunikasikan melalui sekretariat. Iya, iya nih benar juga nih. Saya juga lupa tadi mau di rapat pimpinan Pak Ketua. Kita ya ini kan rame nih ya soal undang-undang pemilu, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Saya kira memang perlu kita respons. Eh, apalagi begini, setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu berkaitan dengan judicial review undang-undang terkait politik khususnya pemilu. Satu selalu memberikan perintah kepada pembuat atau pembentuk undang-undang melakukan revisi undang-undang dan nggak berhenti-berhenti. Jadi menurut saya strategisnya kenapa kita harus mulai buka. Kalau ini kita tutup terus, ya, setiap ada anggota masyarakat yang berkeberatan dengan undang-undang terkait dengan soal pemilu itu, pasti menyampaikan JR kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kita saya kira nggak bisa mengontrolnya itu. Apalagi ini kan berkaitan dengan soal kita ya, soal lembaga ini, DPR dan macam-macam. Terakhir kemarin itu ada anggota masyarakat yang melakukan judicial review terkait dengan masa jabatan anggota DPR. Untung ditolak. Mereka minta cuma hanya 2 periode. Nah, kalau ini nggak kita cepat tangkap di DPR, nggak kita buka pembahasan ini, maka orang semua akan ngadu semua ke sana dan kita nggak tahu apa hasilnya. Besok mungkin tiba-tiba memang dibatasi cuma 1 kali gitu misalnya. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Ketua mungkin perlu dibicarakan juga nanti dengan pimpinan. Ya, betul. Kalau memang tidak bisa kita mulai dari menyusun ini ya, RUU-nya, mungkin sudah mulai ada RDP-RDP ya. Ya, RDP, tambahan pimpinan, mohon izin. silakan. Tambahan. Pak Khalid, yang pertama tadi saya kira nanti kita susun jadwal di sisip-sisip nih soal RDPU yang berkaitan dengan apa undang-undang pemilu dan pilkada, terus kemudian soal eh, meaningful participation undang-undang Minerba, ya ini kan nanti ini kan baru inisiatif. Jadi sebenarnya kita udah selesai, tapi kita juga pengen mengisinya juga mulai besok. Jadi besok itu dua sekali lagi saya katakan ada jam 10 jam 13. Jadi silakan aja kalau misalnya nanti ada yang. Nah soal nanti kunjungan kalau ada waktu dan ada energi nanti kita jadwalkan. Apalagi kalau nanti kemudian sudah ditetapkan pembahasannya di siapa. Kalau pembahasannya di kita nanti pasti akan ada kunjungan dan segala macam itu. Cukup? Silakan, Pak. Yang Di, untuk Minerba. yang untuk ini, yang Minerba. Ya sebanyak-banyaknya aja menurut saya. Mana kalau udah ada dua ada dua jadwal tuh jam 10 sampai jam 12, jam 13 sampai jam 15. Mungkin satu sesi 5 organisasi atau 5 perwakilan nggak Yang ada masalah. sudah disiapkan nggak yang mana aja untuk yang di luar, yang perguruan tinggi apa saja, terus kalau NGO-nya apa saja, Yang yang konfirmasi baru 3 Pak ya. Jadi NU, Muhammadiyah sama Al-Wasliyah. hmm. Nah yang lain masih nunggu. Silakan kalau makanya kalau ada besok misalnya perwakilan dari Nggak, kalau kayak di Hindu, Kementerian Agama 3 itu atau nanti ada nama dari komunitas Hindu bisa saya hubungi. ah Cuman yang dari NGO, dari perguruan tinggi kan juga penting. Maksud saya yang kita masukkan dalam
lembaga yang akan menerima izin itu, Betul, eh, betul, iya. itu Jadi itu perguruan kita tinggi, undang. Terus isu yang paling menonjol adalah tentang kerusakan, ya kita undang aja Walhi itu agar kita bisa antisipasi untuk forum-forum selanjutnya. kemarin kalau info dari sekretariat UGM ya, diundang tapi kemudian membatalkan besok. Nah, kalau misalnya, ITB bisa yang tambang. nah, jadi menurut saya gini aja, bagi bapak-bapak yang bisa punya akses terhadap lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan soal ini, mendukung kepentingan kita untuk memperkuat undang-undang minerba ini, nah tolong dihubungin, silakan aja, ya kan? Tadi misalnya yang Pak, ormas kalau keagamaan udahlah cukup lah saya kira kan, kalau misalnya tambah nanti ada dari Hindu, mungkin dari PGI atau KWI, kan udah 5 tuh, ya. Terus kemudian, nah kampus siapa kampusnya? Mungkin ada dari UI atau Walhi, saya kira bisa dihubungi juga. Ya. Walhi, mana lagi? Ada nggak kop? Atau di daerah, ada nggak di dapil yang memang daerah tambang rakyat gitu? Di mana? hmm. Cuman karena harus besok kan ini, itu yang kendala. Kalau misalnya digeser ke Ya. belakang, yang depan majuin, itu kan bisa digeser Ya, dia. gini ya, Izin gini pimpinan, aja. izin pimpinan, kan waktunya tidak harus besok kan. Kalau besok nggak Ya, bisa, kalau ya. bisa dijadwalkan lagi gitu Jadi kan ya. maksud saya gini, kan kita juga masih panjang tuh nanti kan. Jadi yang penting besok udah kita kasih fasilitas waktu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya akses terhadap itu, udah nggak apa-apa komunikasi. Ini kalau mereka oke, nanti kita cari waktunya, kira-kira begitu. Ada lagi? Cukup ya? Maksud jadwal nggak usah lama-lama. Isi materi, substansi baru kita boleh lama-lama. Ini Pak Ketua. Langsung kita konkretkan aja. Saya mengusulkan nih. Kita buat panja aja. Panja pemantauan dan peninjauan implementasi peraturan perundangan. Ya kan? Hmm, Jadi kita buat agak luas. itunya. Nah, nanti tolong TA di klaster, ya, klasternya misalnya klaster per KL dan klaster per provinsi misalnya, ya kan? Jadi kan ketemu tuh nanti horizontal dan vertikal. Nah, tadi saya bincang-bincang sama Pak Martin, bisa juga langkah pertama panja ini melihat pagar yang di laut itu, kan kira-kira gitu. Itu undang-undang mana saja yang misalnya eh, eh, dilanggar, kira-kira kan begitu. Dan pihak mana saja. Nah, gitu. Ini mempertegas fungsi kerja dan agenda-agenda kita pada masa sidang ini. Cukup ya?